Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Dan kali ini tumben-tumbenan nih gue mau reacting ke something atau someone yang lagi viral. Nama channelnya Zafilda TV. Dan kalau berdasarkan orang-orang yang posting di media sosial, katanya dia suka maksa-maksa orang pakai jilbab ya, terus ditaruh di YouTube. Nah gue jadi akhirnya penasaran kan, emang apa sih videonya gitu, sebombastis apa sih. Jadi kita tonton aja. Videonya banyak banget ya ngomong-ngomong. Rajin nih mbaknya nih. Oke, gue akan nonton video terakhir kali dia upload nih, video terbarunya 8 days ago. Mari kita tonton. Kan di dalam Islam kan punya ada suatu kewajiban untuk menutup aurat kayak pakai hijab. Di sini sama ajakin kakak transformasi pakai hijab dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya nggak apa-apa, mau nyoba aja. Si bego. Nggak apa-apa, nyoba aja. Sampai pada akhirnya cewek seksi berdebat. Cewek seksi loh. Gimana reaksi mereka, Sob? Lihat mulai dari Permisi kak. iya. Lagi sibuk nggak? Enggak sih. Nggak. Dulu aja. Nggak lagi sibuk? Enggak. Alhamdulillah mereka ramah banget, Sob. Ini kak sebelumnya boleh nanya nggak agamanya apa ya? Wes, Islam. mulai-mulai Kalau udah boleh nih, nanya Kak, agama. ini Belum ngapa-ngapain. Orang biasanya kan nanya namanya siapa atau gimana. Enggak, dia pertanyaan kedua, agamanya apa ya mbak? Gue jadi teringat zaman gue SD dulu. Kalau misalnya kita mau berteman gitu, nanya nama, abis itu kayak, agama lu apa? Gitu. kaki boleh nggak? Boleh. Kakaknya gimana kak? Boleh nggak temennya kak? Lihat apa yang akan terjadi, Sob. Ya nggak apa-apa, mau nyoba aja. Si bego. Kakaknya kenapa kak? Maksudnya kayak agak Kan orang baru. orang baru takut. Yang Mbak Zafilda aneh sih, orang ditodong tiba-tiba lagi duduk Sebenarnya saya nggak ada niat disuruh. macem-macem kak. Di sini justru saya niat yang ngajak kakaknya dalam kebaikan dan insya Allah kakaknya dapat pahala. Boleh kenalan? Nah, akhirnya ya. Setelah berapa menit nih? 2 menit mau jalan ke 3 menit baru Mbak Zafilda nanya nama mbak-mbak ini. Jadi kalau misalnya mau kenalan sama Mbak Zafilda nih buat calon-calon temannya nih ya, pertanyaan utama itu adalah soal agama nih. Abis itu lu akan diajak untuk pakai jilbab gitu, karena pakai jilbab itu kewajiban gitu kan. Harus ditegakkan dan lu akan dapat pahala. Baru setelah itu lu ditanya nama. Ini kakaknya sama-sama muslim nih? Iya. Kalau alasan Kak pribadi kenapa kak belum siap gitu? Tapi setiap orang perempuan kan punya alasan. Mbak Zafilda itu adalah tipikal orang-orang yang suka datang ke DM gue atau ke komen gue kayak nyuruh gue melakukan sesuatu gitu loh. Terus kalau misalnya gue nggak suka, nanti dia kayak gitu, kenapa sih kok dibilangin nggak mau denger gitu? Padahal nggak ada yang minta, dia nasihatin gue nggak ada yang minta. Terus kayak kenal juga nggak pakai assalamualaikum, nggak nanya kabar, nggak nanya nama, tiba-tiba kayak lu jangan kayak gitu kan, dosa atau gimana. Persis kayak Mbak Zafilda ini. Orang-orang kayak Mbak Zafilda ini banyak, udah sering gue lihat di media sosial. Udah pernah gue alami sendiri berkali-kali. Ya namanya juga udah gede. Menurut orang tua sih gitu. Kan setiap orang tua, apalagi kan orang tua cowok atau orang tua cewek kan pasti punya rasa kekhawatiran nih terhadap anaknya, apalagi cewek keluar gitu, takutnya Iya, sendiri, terus takutnya dia papain sama Terus cowok gitu. iya kalau Ya, dia daripada apa-apain kan sama orang cowok, tua tandanya ngutang, anak ceweknya nanti harus anaknya dijilbabin betah di gitu rumah, Mbak jadi Zafilda. Ini kan pasti kan kakak nih berpakaian seperti ini kan pasti banyak banget omongan nih ya, Oh yang udah my didengar God. atau yang udah dialami sama kakak berdua. Pernah nggak sih sampai dihujat atau sampai dijahatin banget? Ini gue berdasarkan observasi aja ya, berdasarkan observasi dan pengalaman pribadi gue selama ini menghadapi orang-orang seperti Mbak Zafilda. Gue melihat banyak muslim Indonesia yang approach-nya itu evangelical. Maksudnya gimana? Jadi dia memakai identitas agama dia itu bukan cuma untuk dirinya aja gitu loh. Bukan cuma untuk dia, internalnya dia doang. Tapi dia merasa ada kewajiban moral untuk nyebarin itu ke orang-orang lain. Jatuhnya jadi kayak MLM sih. Jadi kayak lu nyari downline gitu ya. Mungkin argumennya adalah di dalam Islam ada ayat sebarkanlah walau satu ayat. Makanya mereka merasa ya apa yang dilakukan itu justified gitu karena emang agama itu menyuruh mereka untuk nyebarin kebaikan atau nyebarin apa yang tertera di Quran gitu. Permasalahannya kan nggak semua orang itu approach-nya begitu ya. Ada juga orang-orang yang dia memeluk suatu agama dan agamanya itu ya dia pakai untuk mencari kedamaian aja gitu loh. Jadi it's purely between them and God.
Udah, itu aja. Mau orang lain ngapain, asalkan gak harming anybody, asalkan gak ngerugiin orang lain, ya mereka bodoh amat gitu loh. Nah ini yang gue rasa orang-orang tuh banyak yang gak ngerti. Gak semua orang merasa harus menyebarkan apa yang dia percayai ke orang lain gitu. Karena mungkin orang-orang lain ngerti caranya respect orang. Gak kayak Mbak Zafilda yang datang-datang ujuk-ujuk tiba-tiba kayak, Mbak bajunya kan terbuka ya, pakai jilbab itu kan wajib ya, tolong ditutup ya, mata saya mau berdarah nih ngeliat aurat Mbak gitu. Kayak siapa gitu, in real life ada orang kayak datang ke orang lain, stranger, dikontenin pula. Who does that? It's so rude guys, it's so rude. You don't say that to people. Oh my god, everyone can wear whatever they want. Kalau misalnya kita nggak suka apa yang orang pakai, ya kita tundukkan aja, kita nggak usah lihat orangnya gitu. Kayak why bro, why? Kalau Kak Ara pribadi pernah nggak nih Kak sampai sakit hati banget sama omongan orang? Dihujat di TikTok. Oh ya, Sama di TikTok juga pernah. di TikTok kayaknya wajar nih, kayaknya memang di warga TikTok kayak mau warga ngehujat semua deh. Iya, maksudnya kayak Mbak Zafilda nggak suka sama mereka pakai baju apa gitu kan. Padahal kayak mereka berdua lagi chill aja, chill, duduk, liburan, tiba-tiba didatengin, disuruh pakai jilbab. Kadang juga pengen mereka, maksudnya berpakaian kayak gini, sebenarnya udah ada niat buat berubah, tapi gagal lagi gara-gara omongan orang. Jadi sebenarnya kita sering banget deh. Jadi kita jadi manusia ini. Ini mungkin dia nih sebenarnya mau ini kali ya, mau jadi ustazah gitu kali ya. Cuma tapi in real life kayak nggak ada yang dengerin apa gimana. Jadi dia ke YouTube gitu loh. Jadi kayak nodong orang pakai kamera dan memaksa mereka untuk mendengarkan sermonnya Zafilda gitu. Kayak lu dengerin gue ya. Lasri nih pernah punya rasa ketakutan nggak sih sebagai orang Islam ya, apalagi sebagai manusia lah ya? Ya takut. Sumpah ya, Mbak Zafilda ini adalah the epitome of orang muslim konservatif yang merasa tuh dia paling suci, paling gak ada salahnya, paling gak ada dosanya gitu. Dia bisa loh shamelessly ngomong ke orang yang dia pikir lebih berdosa dari dia hanya karena si orang-orang ini pakai bajunya terbuka. Lu inget dosa gak sih? Lu takut dosa gak sih? Lu kayak gimana nanti? Kayak masih kayak pakai baju kayak gini. Kayaknya Mbak Zafilda tuh in real life gak punya temen kali ya. Kayak dia gak tahu gitu loh cara ngomong sama orang. Kayak asosial mungkin kali ya, in real life ya. Nggak tahu adab, nggak tahu akhlak, cara ngomong sama orang, how to talk to people gitu, how to socialize to people, how to communicate with someone appropriately. Dia kayak nggak tahu gitu. Kayak apa ya, kayak nggak ada awareness-nya gitu loh. Ngerti kan? Orang yang nggak ada awareness, jadi mau orang lain yang udah kayak nggak nyaman, atau apa yang dia omongin itu sebenarnya kayak cringe atau kayak inappropriate, kayak dia bodo amat gitu, dia nggak merasa ada yang aneh gitu. Iya Kak, saya nggak bermaksud sama Kak Ara juga nggak bermaksud saya lebih baik dari kakak berdua, enggak. Tapi di sini kan sama-sama muslim, berarti kakak kan saudari saya. Mungkin ini sebagai renungan juga buat kakak berdua, mungkin bukan saya pribadi juga, sebagai renungan. Oke. Satu masalah lagi yang gue punya sama orang-orang kayak Mbak Zafilda adalah kata-kata atau kalimat yang mereka pakai itu bernadanya selalu condescending. Gue sebenarnya nggak bermaksud apa-apa, maksud gue sebenarnya baik, kita sama-sama orang muslim, lu tuh juga saudara gue seiman, tapi yang lu lakuin itu nggak bener, ntar lu masuk neraka, ngerti kan? Jadi kayak lu tuh berasanya kayak lagi apa ya, dilepehin, tapi dianya ngelepehin lu sambil senyum gitu loh, kayak cuh gitu. Tapi sebelumnya kalau kewajiban lain meskipun jarang-jarang masih nggak Kak, kayak sholat gitu, masih nggak sih? Ya Allah, it's Nggak none of pernah your sama sekali business. Stop asking them personal Terakhir kali questions. kapan Who ini? cares? Apakah di sini kan sharing-sharing? Sekolah aja. Pas sekolah aja. Mbak Zafilda gimana kalau bikin social eksperimennya ke orang-orang yang harming orang lain aja gitu, yang ngerugin orang lain, kayak misalnya koruptor, pelaku kekerasan seksual, gitu-gitu deh. Kalau orang-orang kayak gini dia juga ngapa-ngapain gitu loh, kayak udah hidupnya ya chilling aja gitu. Kayak ngapain sih digangguin, heran gue. Takutnya kan sama-sama saling mengingatkan. Siapa tahu kan gak harus langsung berubah sekarang, gak harus langsung berubah sekarang. Tapi ini kan sebagai pelajaran untuk sebagai mengingatkan diri kita sendiri, sekeras kepala apapun kita ya. Kita tetap punya hal suatu kebaikan niat yang harus kita proses gitu kan. Jadi kan kebanyakan manusia sekarang kapan sih mau berubah, sumpah. lagi. Nanti deh Kak 2 tahun lagi kalau udah ada niat. Tapi pertanyaan khususnya gimana seandainya malu gue sering digini sama 1 netizen. jam lagi Allah. Kayak gue bilang tadi, mereka nggak sadar, mereka nggak paham bahwa nggak semua orang punya approach yang sama kayak mereka soal agama. Nggak semua orang minta diingetin, nggak semua orang suka diingetin gitu loh. Bahkan waktu gue masih tinggal di Studentenwohnheim dulu, di student dormitory di Berlin, kamar gue pernah diketok sama kayaknya dia Mormon.
Terus kayak dia ngajak gue untuk berdiskusi dan berdebat soal agama gitu loh. Kayak agama gue yang gue peluk bukan buat didebatin sama lo. Lo mau percaya sama agama apapun yang lo mau, terserah, gue gak peduli. Ya, I hope you can also let me live gitu loh. Nah ini nih mengingatkan gue pada orang-orang Mormon yang datang ke Studentenwollheim gue. Ujuk-ujuk gak diminta, gak diundang, kayak jelangkung gitu ya, datang terus nyuruh kita, lu dosa ya. Lu inget ajal gak sih? Lu inget umur gak sih? Lu nih tidak islami masuk neraka. What the hell? It's so rude, it's so inappropriate, not a good way to spread religion at all. Malah orang-orang jadi kayak turn off, jadi males, kayak mukanya Mbak Rai nih males dari tadi kayak bisa gak sih lo pergi gitu. Tapi dia mungkin ada suatu kebaikan yang mungkin membuat orang lain semangat lah, entah motivasinya, kita nggak pernah tahu kebaikan seseorang. Jadi di sini kita jangan pernah ngerasa angkuh. Oh my god, again very ironic. The whole videos, the whole channel is the embodiment of angkuh. Untuk selalu berubah karena kita nggak boleh angkuh sebagai manusia, karena kapanpun Allah bisa panggil kita. Kita udah jahat nih sama Allah, udah sekian lama, udah berapa tahun kakak udah lalai sama Allah, tapi Allah masih kasih kakak kesempatan jalan-jalan bisa duduk di Malioboro. Tandanya apa? Allah tunggu kakak berubah hidupnya. Dia udah jahat sama Allah, sama saya kata Allah. Kalau Allah bisa berbicara nih, Suka aja gitu. adem nggak? Enggak. Adem nggak? Enggak. Pertama kali kita harus belajar adaptasi. Karena baru pertama kali, belum pernah dicoba, belum pernah pakai, jadi karena perlu adaptasi juga gini. Terus ada niatan nggak sih kak kapan mungkin? Oh my god, masih ditanya lagi loh, masih ditanya ada niatan nggak sih kapan mau kayak gini? Man, stop forcing people. Yang penting udah ngeliat transformasinya Kak Lastri. Oh my god. I mean, these people exist. Dan gue yakin gak cuma Mbak Zafilda doang yang kayak gini. There may be like some other people as well. Yang sama anehnya, sama freaknya juga. I experience it a lot di media sosial. Tiap kali gue melakukan sesuatu yang menurut beberapa orang konservatif agak-agak gimana gitu, langsung inget mati dasar Islam liberal. Oh my god, lepas aja tuh jilbabnya atau apa. Oh my god, gue pakai turban dikit kayak leher itu aurat, jilbabnya harus menutup dada segala macam. Guys, lo kalau misalnya mau pakai cadar terserah, mau pakai jilbab panjang, mau sepanjang apapun terserah. Gue percaya bahwa setiap orang, terutama di sini konteksnya perempuan, itu dia mau pakai apa aja terserah dia gitu. They have their own body agency, they have their own body autonomy, dan gue nggak ada hak untuk violating itu. Kenapa orang-orang kayak Mbak Zafilda ini, kenapa mereka itu harus memaksakan jilbab ke orang lain? I mean, kalau dia merasa jilbab itu kewajiban, terserah gitu kan. Tiap orang berhak untuk mempercayai apapun yang dia mau. Tapi yang udah menurut gue nggak oke adalah kalau lu memaksakan kepercayaan yang lu punya ke orang lain. Dia condescending, terus you feel degraded, lu merasa lu tuh kayak berdosa, lu merasa lu tuh filthy gitu loh. Tapi again, dia melakukan itu sambil senyum kayak, ini bukan maksud apa-apa ya, gak maksud gimana-gimana, aku muslim, kau muslim, kita saudara seiman. Title-title videonya juga sangat-sangat objektifikasi banget gitu. Tante seksi mirip Celine Evangelista in Shaft, tutupin aurat artis seksi. Cewek seksi bertato tidak percaya Tuhan, kayak it's very degrading, you know. Jadi bener-bener reducing worth si perempuan-perempuan yang dia sasar jadi objek buat videonya ini to the lowest possible gitu loh buat dia. I mean like, why are you doing it to other people? Seriously. Itu aja video kali ini. Kalau kalian ada opini atau if you have other thoughts, you can also write down the comment in the comment section below. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa kasih likes, thumbs up, dan komen juga because it really helps for the YouTube algorithm. Dan sebarin juga video ini di media sosial kalian dan share juga ke teman-teman kalian supaya mereka juga nonton juga. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.